Suatu hari di sebuah desa, seorang remaja kocak bernama Iwan nggak sengaja menemukan warisan leluhurnya, ilmu gaib terlarang bernama Aji Panglimunan. Dari yang awalnya cuma tukang bercanda, Iwan berubah jadi pelindung desa ketika mafia tanah dan preman mulai merajalela. Tapi kemenangan pertama Iwan ternyata cuma awal dari bahaya yang lebih besar. Karena ada sosok dukun sakti yang sudah menantinya. Penasaran? Gimana kelanjutan ceritanya? Tonton cerita ini sampai habis, dan jangan lupa klik subscribe, biar kamu nggak ketinggalan kisah seru season 2. Suatu hari, di sebuah desa, hiduplah seorang remaja kocak bernama Iwan. Semua orang di kampung tahu kalau dia itu tukang bercanda. Mulai dari anak kecil sampai orang tua sering jadi korban candaan recehnya. Kadang kalau ada orang lagi serius ngobrol soal sawah atau panen, Iwan malah nyeletuk hal-hal kocak yang bikin orang ketawa. Tapi di balik sifat kocaknya itu, Iwan sebenarnya menyimpan rahasia besar yang bahkan dia sendiri belum benar-benar paham. Sore itu, Iwan disuruh ibunya bersih-bersih gudang tua di belakang rumah. Gudang itu sudah lama nggak pernah dibuka sejak kakeknya meninggal. Dengan malas tapi tetap bercanda, Iwan masuk sambil bilang, "Waduh, jangan-jangan ada pocong numpang tidur di sini." Tapi begitu pintu gudang dibuka, bau debu dan kayu lapuk langsung menyergap. Barang-barang lama menumpuk, ada peti bambu, alat tani rusak, sampai tumpukan kain tua. Ketika sedang bongkar-bongkar, Iwan menemukan sebuah kotak kayu berukir yang terlihat asing. Kotak itu terkunci rapat, tapi karena kayunya sudah tua, dengan sekali hentak bisa terbuka. Di dalamnya ada sebuah kitab lusuh berwarna kecoklatan dan sebuah keris kecil yang masih berkilau. Begitu Iwan menyentuh keris itu, angin kencang tiba-tiba masuk dari jendela gudang. Padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Iwan langsung kaget dan spontan celetuk. Waduh, jangan-jangan ini kerisnya Satria Baja Hitam. Tapi di hatinya ada rasa takut bercampur penasaran. Iwan membuka kitab itu. Tulisan di dalamnya pakai aksara kuno yang susah dimengerti. Namun di halaman pertama ada tulisan yang jelas terbaca dengan bahasa sehari-hari. Tulisan itu berbunyi, Aji Panglimunan, warisan leluhur, hanya diturunkan kepada keturunan darah kerajaan. Iwan bengong lama, mencoba mencerna maksud dari tulisan itu. Darah kerajaan? Serius? Jangan-jangan gue ini keturunan pangeran, gitu? Katanya sambil ngakak sendiri, berusaha menutupi rasa deg-degannya. Malamnya Iwan cerita ke ibunya soal kitab dan keris itu. Ibunya terdiam lama, lalu berkata lirih kalau kakeknya memang pernah cerita tentang warisan leluhur yang gak boleh dipakai sembarangan. Ibunya berpesan, "Wan, jangan main-main dengan itu. Ilmu itu bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi bencana." Iwan mengangguk, tapi dalam hati dia malah makin penasaran. Sejak malam itu, Iwan sering diam-diam membaca kitab tersebut. Kadang dia gagal paham, kadang dia mencoba menirukan gerakan-gerakan aneh yang tergambar di dalamnya. Sering juga dia jatuh sendiri waktu latihan jurus karena salah langkah, lalu ngakak sambil berkata, "Kalau ada yang lihat gue sekarang, pasti dikira lagi senam poco-poco." Tapi anehnya, semakin sering dia mencoba, semakin kuat perasaannya kalau ilmu ini benar-benar nyata. Pelan-pelan Iwan mulai sadar kalau hidupnya nggak sesederhana sebelumnya. Dari seorang remaja kocak yang selalu dianggap nggak serius, kini dia menyadari ada tanggung jawab besar yang diwariskan dari leluhurnya. Sesuatu yang kelak bisa melindungi banyak orang, tapi juga bisa membahayakan dirinya kalau salah jalan. Dan dari situlah hidup Iwan berubah untuk selamanya. Suatu pagi, desa tempat Iwan tinggal tiba-tiba jadi ramai. Ada kabar kalau tanah desa bakal dibeli oleh orang kaya dari kota. Katanya tanah itu mau dijadikan pabrik besar. Warga desa jelas menolak karena tanah itu bukan cuma soal uang, tapi tempat mereka tinggal, tempat mereka mencari makan, dan warisan dari nenek moyang mereka. Awalnya warga masih tenang. Mereka pikir kabar itu cuma gosip. Tapi beberapa hari kemudian, datanglah rombongan orang-orang memakai jas dengan mobil mewah. Mereka menawarkan harga murah untuk membeli lahan warga. Suasana rapat desa yang biasanya penuh canda jadi berubah tegang. Beberapa orang marah
ada juga yang takut. Namun dengan tegas, kepala desa bilang, "Kami nggak akan jual tanah ini. Desa ini bukan barang dagangan." Penolakan itu bikin orang kaya itu naik pitam. Mereka nggak datang lagi dengan mobil mewah, tapi dengan segerombolan preman. Preman itu mulai bikin ulah, merusak warung warga, ngambil hasil panen, bahkan ada yang berani mukul orang tua di jalan. Desa jadi mencekam. Setiap malam warga takut keluar rumah. Iwan yang biasanya suka ketawa-ketawa pun jadi geram. Dia sering lihat tetangganya nangis karena ayamnya dicuri atau rumahnya dilempari batu. Bahkan ibunya sendiri pernah diancam ketika lagi pulang dari sawah. Malam itu Iwan duduk di teras, matanya kosong, tapi hatinya panas. Dia ngomong sendiri, "Gue sih bisa tahan kalau gue yang diganggu. Tapi kalau emak gue sampai nangis, abis lu semua." Sejak hari itu, Iwan mulai serius membuka kitab warisan kakeknya. Dia latihan tiap malam di belakang rumah. Gerakan-gerakan aneh yang dulu dia anggap kayak joget lucu, perlahan mulai terasa berbeda. Tubuhnya jadi lebih ringan, pernapasannya lebih teratur. Bahkan kadang, dia ngerasa bisa menghilang sekejap. Meski begitu, dia tetap suka bercanda kalau lagi jatuh atau salah gerak. "Aduh, kalau ada yang lihat, dikira gue lagi audisi boyband gagal," katanya sambil garuk-garuk kepala. Namun di balik candaannya, ada tekad yang mulai tumbuh dalam diri Iwan. Dia sadar kalau desa butuh orang yang berani melawan. Warga lain banyak yang takut. Kepala desa pun sudah mulai dilemahkan dengan ancaman. Dan entah kenapa, Iwan merasa kalau ilmu Aji Panglimunan ini memang muncul di saat yang tepat, seakan sudah ditakdirkan untuk dipakai membela orang-orang yang gak punya kuasa. Malam itu, sambil menatap bintang, Iwan bergumam lirih, "Kakek, kalau benar ilmu ini warisan buat gue, izinin gue pakai buat jaga kampung. Gue janji, gak akan main-main lagi." Sejak saat itu, hati Iwan sudah bulat. Ia bukan lagi remaja kocak yang cuma bisa bercanda di tongkrongan. Ia sedang dipersiapkan oleh nasib untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Malam itu, suasana desa makin mencekam. Preman-preman suruhan mafia tanah datang lagi. Mereka bawa motor, teriak-teriak di jalanan sambil lempar batu ke rumah warga. Beberapa warung diacak-acak, lumbung padi dibakar, dan suara tangisan anak-anak terdengar di mana-mana. Warga hanya bisa sembunyi di dalam rumah, lampu dipadamkan, berharap mereka tidak jadi sasaran berikutnya. Iwan yang biasanya suka bercanda, kini berdiri di tengah halaman rumahnya dengan wajah serius. Ibunya berusaha menahan. "Wan, jangan ikut campur, nanti kamu malah celaka." Tapi Iwan menatap ibunya dan bilang, "Mak, kalau bukan kita yang lawan, siapa lagi? Kampung ini rumah kita. Masa kita biarin diinjak-injak?" Setelah itu dia berlari menuju lapangan desa, tempat para preman berkumpul. Begitu sampai, Iwan langsung teriak lantang, "Woi, preman, mau rusuhin kampung gue lagi? Nih, ada gue, Iwan, jagoan kampung. Yang jelas, sekarang lawan gue dulu sebelum nyentuh warga." Preman-premannya ketawa ngakak, mengira Iwan cuma anak iseng yang cari mati. Tapi di saat itu, Iwan mulai membaca mantra yang pernah ia hafalkan dari kitab Aji Panglimunan. Tubuhnya bergetar, napasnya terasa berat. Lalu tiba-tiba, sret, tubuhnya menghilang dari pandangan. Preman yang tadi mau mukul jadi bingung. Lah, orangnya kemana? Tiba-tiba dari belakang terdengar suara, "Bu!" Dan satu preman langsung kena pukul sampai terlempar ke tanah. Preman lain nyerbu rame-rame, tapi pukulan dan tendangan mereka nggak ada yang kena. Gerakan Iwan cepat banget, kayak bayangan yang sulit ditangkap. Dia melompat, menghilang, lalu muncul lagi di tempat lain. Satu persatu preman tumbang. Ada yang terpental ke parit, ada yang jatuh nyungsep ke tumpukan jerami. Dari kejauhan, beberapa warga yang berani ngintip cuma bisa melongo nggak percaya. Iwan sendiri masih sempat bercanda di tengah pertarungan. Setelah berhasil bikin satu preman jatuh tersungkur, dia nyeletuk, "Waduh, maaf bro, gua kira tadi karung beras." Tapi di balik candaannya, wajahnya tetap tegang, karena dia tahu ini bukan main-main. Dalam waktu singkat, lapangan desa penuh dengan preman yang gak bisa bangun lagi. Mereka grogi, ketakutan, lalu lari terbirit-birit
ninggalin Iwan sendirian, berdiri di tengah lapangan. Angin malam berhembus pelan. Iwan terengah-engah sambil menatap keris kecil yang ada di pinggangnya. Di tengah kemenangannya itu, Iwan mendengar sesuatu. Suara bisikan samar masuk ke kepalanya. Gunakan terus, berikan jiwamu. Iwan langsung terdiam. Bulu kuduknya merinding. Ia mencoba menepis suara itu sambil berkata pelan, "Aduh, jangan-jangan jurus ini ada cicilan kayak kredit motor." Serem amat bisikannya. Namun jauh di dalam hati, Iwan tahu bisikan itu bukan candaan. Ilmu Aji Panglimunan memang memberinya kekuatan luar biasa. Tapi ada harga yang belum ia mengerti sepenuhnya. Dan malam itu, ia baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar urusan preman kampung. Setelah semua preman kabur terbirit-birit, desa kembali hening. Warga yang tadinya sembunyi di rumah, pelan-pelan keluar. Wajah mereka masih pucat, tapi mata berbinar. Mereka melihat Iwan berdiri sendirian di lapangan, dengan baju penuh debu. Ada yang langsung teriak, "Hidup Iwan!" Lalu disusul tepuk tangan dan sorakan kecil. Anak-anak yang tadinya nangis pun berlari menghampiri, menggandeng tangan Iwan sambil bilang, "Kak Iwan hebat!" Iwan tersenyum, meski tubuhnya lelah. "Hei, jangan kira gue superhero ya. Gue masih manusia biasa. Masih bisa lapar kalau nggak dikasih makan," ucapnya sambil ketawa kecil. Semua orang tertawa. Suasana desa sedikit mencair, tapi jauh di dalam hati, Iwan masih kepikiran sama bisikan aneh yang ia dengar tadi saat bertarung. Malam itu di rumah, ibunya langsung menyiapkan air hangat dan makanan. "Wan, kamu bikin orang satu kampung kaget sekaligus bangga. Tapi ingat, jangan sampai kamu kelewatan. Ilmu itu bukan mainan." Iwan mengangguk sambil nyuap nasi. "Iya, Mak," Iwan janji, "tapi kalau kampung ini diusik lagi, Iwan gak bakal tinggal diam." Hari-hari berikutnya, desa sempat terasa tenang. Gak ada lagi preman datang. Warga mulai berani kembali ke sawah, dan warung-warung buka lagi. Orang-orang makin sering memandang Iwan dengan kagum. Ada bapak-bapak yang nyeletuk, "Kalau dulu, kita nganggep kamu cuma tukang lawak. Ternyata kamu punya darah pahlawan juga, Wan." Iwan cuma cengengesan. "Tenang aja, lawakan gue tetap jalan. Bonusnya aja sekarang bisa ngilang." Namun di balik ketenangan itu, ada kegelisahan yang tidak dirasakan warga. Iwan semakin sering mendengar bisikan samar di kepalanya, makin jelas setiap kali ia berlatih jurus Aji Panglimunan. Bisikan itu seakan memanggil, memaksa dia untuk menggunakan ilmunya lebih sering. Kadang saat lagi santai di tongkrongan sama teman-teman, ia tiba-tiba bengong sendiri. Wajahnya serius, sampai bikin temannya nanya, "Wan, lo kenapa? Lagi mikirin cewek ya?" Iwan buru-buru ketawa. "Iya, mikirin cewek. Cewek serem yang bisik-bisik di kepala gue." Di tempat lain, orang kaya yang gagal membeli tanah desa tidak tinggal diam. Kabar tentang preman mereka yang kalah malah bikin mereka marah besar. "Kalau preman gak mampu, berarti kita butuh orang yang lebih sakti," kata mereka dengan wajah murka. Nama seorang dukun tersohor pun mulai disebut-sebut. Dukun yang katanya bisa bertarung 2 hari 2 malam tanpa tidur dan punya ilmu hitam yang bikin lawan nggak bisa kabur. Iwan tidak tahu bahwa kemenangan pertamanya hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Malam itu ia duduk sendirian di bawah pohon besar, menatap langit berbintang sambil berkata dalam hati, "Kalau emang ini jalan gue harus siap. Tapi jujur aja, gue takut. Takut bukan cuma lawan musuh, tapi juga takut kalau ilmu ini malah ngehancurin gue sendiri." Senyumnya masih kocak di hadapan orang banyak, tapi di balik itu, Iwan mulai sadar. Perjalanan barunya baru saja dimulai, dan lawan yang akan datang bukan cuma sekedar preman jalanan, melainkan kekuatan yang jauh lebih berbahaya.